Awalnya si miskin dari kayangan, lalu disumpahilah oleh Batra Indra menjadi miskin. Terlantar di negeri antah berantah dan keduanya sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar maupun di kampung, mereka dipukul lalu diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, suami istri itu tinggal di hutan. Mereka tinggal lama di hutan hingga istri si miskin hamil 3 bulan. Lalu istrinya menangis dan ingin memakan buah mempelam yang berada di taman raja. Si miskin menolak. Namun, sang istri kembali menangis dan tetap ingin makan buah mempelam. Si miskin dengan berat hati pergi ke pasar dan mencari buah mempelam. Ketika ia sedang melamun, seorang pedagang buah mempelam berkata, "Hai miskin, apa tujuanmu kemari?" Lalu si miskin menjawab, "Jikalau ada belah kasihan terhadap hamba, bolehkah saya meminta diberikan barang 1 biji buah mempelam?" Ucap si miskin dengan memohon. Lalu si pedagang merasa kasihan dan diberikanlah olehnya buah mempelam, nasi, dan kain baju. Si miskin terkejut, lalu ia pulang ke hutan untuk menghampiri istrinya. Ketika ia sudah sampai di hutan, ia menyerahkan apa yang dia dapat di pasar tadi dan tidak lupa si miskin menceritakan kejadian yang luar biasa ketika ia di pasar. Maka istrinya pun kembali menangis dan tidak ingin makan buah mempelam jika bukan dari taman raja. Mau tidak mau, si miskin pergi ke istana untuk meminta kepada sang raja buah mempelam. Ketika ia sudah sampai di istana, yang pada saat itu sedang dilakukan pertemuan besar. Lalu sang raja bertanya, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Ucap sang raja Dewa Indra. Si miskin menjawab, "Hormat saya yang mulia, mohon ampun karena kelancang saya. Jikalau Tuan bermurah hati kepada hamba yang hina ini, bolehkah hamba memohon diberi buah mempelam?" Lalu sang raja pun menyuruh para pelayan agar mengambilkannya buah mempelam dan diberikan kepada si miskin. Si miskin berterima kasih, lalu ia kembali ke hutan untuk menghampiri istrinya. Istrinya menyambut dengan tersenyum dan makan buah mempelam. Setelah 3 bulan lamanya, istrinya pun kembali menangis ingin makan buah nangka yang ada di taman raja. Maka si miskin pun kembali ke istana dan minta buah nangka kepada Maharaja Dewa Indra. Dengan mudahnya, si miskin diberi buah nangka yang berada di taman raja dan ia bawakan kepada sang istri. Ketika bulan menunjukkan terangnya, tibalah saat itu istri si miskin melahirkan seorang anak lelaki dengan paras yang tampan serta elok rupanya. Anak lelaki tersebut dinamakan Marakarma, artinya anak dalam kesukaran. Si miskin menggali tanah di sebuah tempat untuk menjadikannya tempat tinggal anaknya beserta dirinya. Namun, saat menggali tanah, si miskin menemukan peti harta karun yang isinya emas sangat banyak. Si miskin terkejut, begitu pula istrinya. Mereka menjadi kaya, lalu dibelinya barang-barang seperti kendi, tikar, dan keris. Si miskin yang sekarang sudah menjadi kaya ingin mempunyai kerajaan sendiri yang berada pada hutan tersebut. Maka dikabulkannya permohonan dan si miskin menjadi raja yang bernama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya yang kini bernama Ratna Dewi. Negeri dengan sejuta cerita itu diberi nama Negeri Puspasari.